Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang sektor prospek saham tambang. Apakah lagi bagus atau enggak? Ya, inilah prospek saham tambang 2024. Ya, kalau kita ngomongin saham tambang, pasti terberikan saham ini, Adro, ITMG, dan PTBA. Ya, yang kapan lalu, Adro, ITMG, dan PTBA sempat membagikan dividen, yang nominal dividennya jelas berbeda-beda. Untuk Adro sendiri, ini nominal dividennya segini, untuk ITMG segini, dan PTBA segini. Nah, ini bisa jadi patokan, sebesar apapun dividen, tidak membuat hasil grafik sahamnya itu naik. Ya, alih-alih membuat tersebut naik, malah membuat investor makin nyangkut. Nah, seperti PTBA kemarin. PTBA itu membagikan dividennya hampir 100%, bukan hampir ya, malah 100%. Istilahnya keuntungannya buat investor aja, dengan dalih mempertahankan investor supaya suka dengan saham PTBA. Mengapa kok demikian? Karena saham PTBA itu semakin turun. Kita bisa cek aja di seasonnya. Untuk seasonnya di bulan Mei sendiri, ini PTBA itu minus 40%, minus 15,51% ini ya. Lalu untuk Adro ini cuan 7%, lalu untuk ITMG minus 3,57. Ya, paling tinggi adalah di PTBA. Video ini diambil pada akhir bulan Mei ya, minggu akhir bulan Mei setelah dividen. Nah, kita bisa tahu bahwa PTBA itu terus mengalami penurunan. Maret ini naik, kemudian naik sedikit, turun anjlok karena sudah dividen sudah hilang, sudah selesai, pestanya sudah selesai. Tapi kalau Adro konsisten masih hijau nih. Nah, tapi dari ketiga saham ini kesamaannya cuma satu, yaitu sama-sama 100% di bulan Juli. Juli sama-sama 100%. Ini yang menyebabkan ketiga saham ini itu ada kesamaannya ya. Tapi kalau kita bisa cek dan cross check, yang paling bagus dari ketiga saham ini tetap ada di saham ITMG. Ya. ITMG ini kita bisa cek ya, hijau, ya kan? Jadi probabilitasnya itu bagus banget, ada 6 kali bulan hijau, sedangkan di saham yang lain seperti Adro itu cuma 4 kali saham hijau di up probabilitasnya, sedangkan di PTBA cuma 2 kali. Ya. Oke, ini secara season. Kita geser sedikit agak mikir, yaitu secara fundamental. Nah, siapa yang paling gede? Ya, dari sini kita tahu ya, yang paling gede secara market cap itu adalah Adro. Kita bisa cek ya, 92,439 billion ya, Adro. Tapi dari segi probabilitasnya Adro masih kalah jauh dengan ITMG. Ya. Kemudian ada current PE ratio. Ini yang paling kecil, 3,89. Market cap gede, tapi current PE-nya kecil. Berarti Adro is work in sampai until in here ya. Jadi masih bagus di sini. Kemudian next yaitu siapa yang paling cuan? Ya, kita fokus di angka GPM dulu. Di GPM paling cuan adalah Adro, yaitu 43,51%. Kemudian disusul dengan ITMG, lalu PTBA. Lalu di bagian revenue ini yang paling gede tetap Adro ya, 95%, ITMG 30%, PTBA 37%, dan ITMG 34%. Nah, ini PTBA ngalahkan si ITMG sih, tapi harga sahamnya terus turun. Jadi dia fokus di bisnis, tapi dia nggak fokus di harga saham, atau nggak fokus di investor, atau mungkin relasinya bagaimana kita nggak tahu juga ya. Net income-nya tetap Adro juaranya, yaitu 24 billion, PTBA 5734 billion, dan ITMG 5966 billion. Wah, keren si Adro, mantap. Walaupun harga sahamnya Adro ini berapa ya harga sahamnya ya? Oh sebentar, nanti kita akan cek di belakang ya. Next yaitu siapa yang paling loyal? Nah ini yang paling loyal adalah PTBA, yaitu mencapai 104,82%. Keren. Dividen PTBA sangat keren sekali ya. Ini pembagiannya terakhir yaitu 21 Mei 2024 kemarin ya. Untuk Adro sendiri itu tahun lalu 29 Desember 2023. Siapa yang paling banyak duit dan suka investasi? Oke, yang paling banyak duit di sini kita bisa cek
free cash flow ya. Free cash flow-nya ini Adro dana cadangannya itu banyak banget. Lalu cash from investingnya, investasinya, siapa yang paling suka investasi? Ya Adro. Nah itu 10 billion berkurang ya, 10 billion berkurang tuh. Terus CFO-nya yaitu cash from operation-nya tetap Adro yang menang ya, karena semakin tinggi CFO semakin baik, semakin tinggi CFI, maksud saya semakin rendah CFI-nya bakal minusnya semakin tinggi, itu semakin baik ya. Di sini kita bisa cek CFI ITMG itu 1,3 billion, Adro 10,5 billion. Nah ini siapa yang paling bisa atur efisiensi perusahaan? Dari segi ini kita coba berbicara tentang ROA ya, return of asset ya. Return of assetnya yang paling gede adalah ITMG. Jadi dari seluruh aset ITMG dia bisa mengembalikan keuntungan dari aset tersebut hampir 16%. Ya, justru di sini Adro yang paling sedikit. Ya, Adro yang paling sedikit dari sini itu hanya 14,70%. Padahal secara market cap dia tinggi banget, tapi secara aset, return of asset dia rendah, kalah sama PTBA ya, walaupun 0,2 sih. Terus ROE, return of equity, nah ini return of equity ini juga tinggian PTBA, malah ekuitasnya banyak, PTBA ini lumayan ya. Lalu terus kemudian saya berbicara tentang aset turnover sekarang. Untuk aset turnover ini masih dipegang oleh PTBA ya. Nah ini ya, oke, ini dia. Ini yang harusnya ditunggu-tunggu sama kita sebagai investor. Kita bisa tahu satu bulan yang paling untung siapa? Adro. Yang paling rugi PTBA. 3 bulan yang paling untung Adro. Yang paling rugi si ITMG. 6 bulan yang paling untung siapa? Adro. Jadi sini kok Adro terus ya. Terus akhirnya 1 tahun yang paling untung siapa? Adro 38%. PTBA malah minus 14%. Makanya PTBA kasih full laba kepada investor dengan dalih mempertahankan atau loyalitas kepada perusahaan. Keren, Adro keren. Oke. Terus investasi sektor tambang kemana kita? Oke, berbicara itu semua kita nggak menutup kemungkinan ya, kita akan berbicara tentang Adro. Coba kita cek saham Adro. Oke, inilah saham Adro. Ya, saham Adro ini pernah titik tertinggi di bulan di tahun 2022. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita nggak perlu jauh-jauh karena di sini ada beberapa high yang harus di break. Antara lain di sini. Ya, kemudian ini sudah tembus kayaknya. Oh belum. Nah ini ada 2 high target yang bisa ditembus, yang bisa dilewati dulu, baru kemudian dia naik tertinggi. Nah di sini oke. Artinya kita bisa ambil buy hingga poin 2992 atau 3164 kalau ke break ya. Inilah untuk Adro. Tapi kita bisa cek saham ini tadi secara season itu paling banyak di bulan Juli naiknya ya. Kalau bulan Juli dia bisa naik 2 ini, dia bakal menutup gap di sini ya. Ini ada gap. Nah, ini ada gap. Gap di angka 3250, 3250 sampai angka 33010 ya, 3310. Oke. Nah, jadi kita pressure seperti ini untuk Adro. Kalau kita coba yang ITMG, oh ITMG, wah, saya masih belum menjamin ITMG karena trennya masih turun ya, masih turun. Kemungkinan dia bakal sampai sini sih, bakal sampai ini ya. Oke, kita skip untuk ITMG. Sekarang kita pindah ke Adro, PTBA. PTBA masih berjuang ya, dia udah di sini tapi tiba-tiba pembukaan hari Senin ini dia turun.
tanggal 20 Mei dia udah lompat jauh sekali, akan nggak nutup gap ini malah turun jauh. Ya bisa dikatakan dia mau ke sini sih, mau ke low yang paling rendah di 2300 ini. Nah, kita skip untuk PTBA dan ITMG, kita fokus hanya di Adro. Jadi inilah sektor tambang yang perlu kalian watchlist di saham kalian. Oke. Itulah, sekian untuk analisa atau kita berbicara tentang sektor saham manakah yang menarik. Barangkali kalian udah request saham, silahkan drop kolom komentar atau bisa join di channel Telegram saya. Oke, thanks for your attention and see you the next video.